Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan aku, Kakak Santi, di ibadah GKPI Sekolah Minggu. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan bernyanyi satu buah lagu yang akan dinyanyikan oleh teman kita yang bernama Lady Silitonga. Yuk kita saksikan bersama-sama. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu. Kami ingin memohon berkat yang daripadamu ya Tuhan, hikmat yang daripadamu supaya kami bisa fokus kepada ibadah minggu kami hari ini. Kami bisa mengerti setiap firman sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman yang tertulis pada 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Sekali lagi, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Yuk kita baca bersama-sama. Kasih dan damai, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itu dia firman kita hari ini adik-adik. Tema kita hari ini yaitu mari saling memberkati. Petrus ini ditulis oleh salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Ya adik-adik, dia adalah salah satu murid yang sangat setia. Dia selalu berpegang teguh kepada pengajaran Yesus. Dia melakukan dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Nah, pada nats yang saat ini kita baca, Petrus mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih dan damai, supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah Petrus mengajarkan kita untuk mengampuni dan memberkati orang lain. Sebab itulah yang dilakukan Tuhan Yesus juga waktu dia di kayu salib. Ingat gak adik-adik, waktu itu dia disalibkan dan diperlakukan dengan tidak adil. Malah dia dipanggil atau diperlakukan seperti penjahat. Tapi Yesus justru berdoa untuk orang-orang yang memperlakukan dia dengan sangat keji. Tuhan Yesus bilang di atas kayu salib waktu itu, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kata-kata itu membuktikan bahwa Yesus malah mendoakan berkat bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita sebagai murid-muridnya juga harus melakukan hal yang sama. Seperti teladan Yesus itu, kita harus mau mengampuni dan memberkati orang lain meskipun itu sangat sulit. Kenapa?
Karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa menghentikan perputaran perilaku yang jahat. Bayangkan jika ada satu orang melakukan hal yang jahat kepada orang lain, lalu orang lain itu merasa sakit hati atau dendam, lalu dia malah melakukan hal yang jahat lagi kepada orang lain lagi. Lalu seterusnya seperti itu, melakukan yang jahat lagi, melakukan yang jahat lagi. Maka perilaku yang jahat itu tidak akan berhenti. Hanya dengan berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita yang akan menghentikan kebiasaan berbuat kejahatan. Petrus menegaskan bahwa kita tidak diajarkan untuk membalaskan kejahatan adik-adik, tapi justru mengampuni dan mengasihi. Dengan cara itulah kita bisa memberkati. Mari kita lihat video yang satu ini supaya kita bisa belajar. Yuk. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Nah, sama seperti yang kita lihat di video itu, kita semua pernah melakukan kesalahan atau hal yang tidak baik. Tapi sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, seperti itulah kita juga harus mengampuni orang lain adik-adik. Karena dengan mengampuni, kita sedang menyebarkan kebiasaan yang baik. Memang mengampuni dan mengasihi orang lain itu adalah hal yang sangat sulit. Maka dari itu kita harus minta pimpinan Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan agar kita bisa mengasihi orang lain dan mengampuni kesalahannya setiap saat. Dengan pimpinan Roh Kuduslah kita bisa mampu melakukan hal-hal yang baik adik-adik. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, mari kita dengarkan persembahan pujian dari teman sekolah minggu kita. Siapa ya? Yuk kita lihat. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti
lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bersungguh-sungguh dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bersungguh-sungguh dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo, selamat hari Minggu kepada adik-adik yang dikasihi mengasihi Tuhan. Apa kabarnya? Sungguh senang kamu bisa bertemu dengan adik-adik sekalian walaupun keadaan di sana sangat mencekam. Tapi kami percaya kalau adik-adik di rumah tetap gembira, tetap bersemangat, tetap rajin berdoa bersama dengan Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal, ya, Amsal 6 ayat 4 sampai 9. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya dan kita akan baca dalam Amsal 1 ayat 5 ayat hafalannya ya. Siapkan ayat Alkitabnya, nanti kita mau berdoa. Nah, ibadah kita sudah selesai hari ini. Mari kita tutup di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberikan kami kemampuan untuk mengetahui yang baik sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami mau hidup sebagai anak-anak yang mampu mengampuni dan mengasihi orang lain. Untuk itu kami berharap Roh Kudus mampu memimpin kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami semua ya Tuhan untuk boleh melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah minggu kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran adik-adik. Jangan lupa untuk selalu melakukan hal-hal yang baik ya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Bye-bye.